Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita juga akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan juga penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Pertolongan Tuhan. Bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jemaat dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus, itu yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita. Nah, jadi Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber pengharapan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita harus nantiasa ingat akan hal ini. Bahwa Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan kita. Tetapi perhatikan, yang menarik adalah di bagian belakang ayat ini mengatakan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Loh, ini maksudnya gimana nih? Memang Tuhan sumber segala kasih karunia telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang mengokohkan, meneguhkan, menguatkan. Tetapi harus ada satu lagi bagian ayat ini mengatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kok ada kata menderita? Cuma dikasih Tuhan. Ini sesungguhnya yang terjadi atas hidup orang percaya. Tidak 100% pasti tidak ada masalah. Bukan gitu. Masalah ada, pergumulan ada. Kalau kita baca ayat sebelumnya bagaimana iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan kita diminta untuk melawan. Jadi artinya ada perjuangan dalam hidup kita. Tanda kutip ada peperangan dalam diri kita. Jadi kita harus menang. Ya, walaupun kita sadari kita terbatas, kekuatan kita tak seberapa. Tetapi perhatikan ini. Kita pasti menang sebab Kristus Tuhan melengkapi kita. Meneguhkan dan menguatkan, bahkan mengokohkan kita. Nah, kalau Tuhan yang memperlengkapi, cukuplah perlengkapan yang dari Tuhan. Tuhan yang meneguhkan, kita pasti teguh. Tuhan menguatkan kita, kita pasti kuat. Tuhan mengokohkan, kita pasti kokoh tak tergoyahkan. Walaupun ada yang namanya menderita seketika lamanya. Bukan selamanya. Tetapi ada waktu, ya, sesaat atau seketika. Kita mengalami satu penderitaan. Ada satu kondisi di mana kita harus berjuang sungguh-sungguh. Tetapi perhatikan, bukan untuk selama-lamanya. Hanya seketika, hanya sesaat saja. Jadi kalau engkau mengalami pergumulan yang berat, engkau seakan-akan gak ada jalan keluar. Itu tidak untuk selama-lamanya. Percayalah bahwa Tuhanlah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sehingga kamu bisa
mengatasi semua itu. Kamu pasti menang. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan gini, kita ini disuruh perang, tapi sesungguhnya kita dipastikan akan menang. Dengan catatan kita mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Jadi bukan semau kita sendiri, jalan keenak hati kita sendiri. Bukan demikian. Tapi dengarkan Tuhan. Ikuti petunjuk Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Nanti ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, jangan putus asa, jangan menyerah. Karena penderitaan yang diizinkan terjadi atas hidup seseorang pun cuma seketika, sesaat, tidak seterusnya atau tidak untuk selama-lamanya. Jemaat dikasih Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ada penderitaan? Ya, istilah penderitaan atau menderita ini sesungguhnya adalah satu saat di mana kita harus berjuang. Ada proses yang Tuhan kerjakan. Dan proses Tuhan seringkali tidak enak bagi kita. Tetapi percayalah itu baik bagi kita. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau diizinkan kita mengalami menderita, itu tidak untuk selama-lamanya. Kalau kita diizinkan mengalami beban, masalah, pergumulan, seakan-akan ya tidak ada jawaban, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudaraku dikasih Tuhan, tetap ada jawaban, tetap ada jalan keluar. Asalkan engkau dekat dengan Tuhan, asalkan engkau mendengarkan Tuhan. Karena Dia yang akan beri petunjuk, Dia yang akan menuntun kita. Dan Dia yang buka jalan bagi kita. Tapi perhatikan, engkau harus terus melangkah bersama dengan Dia. Ya, jadi penderitaan atau menderita itu hanya seketika saja untuk memurnikan kita, untuk memproses hidup kita. Apakah ketika mengalami masalah, apakah kita mengalami pergumulan, juga tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, atau justru cari jalan pintas, atau pakai jalan di luar Tuhan. Hati-hati, jangan terkecoh. Iblis maunya kita meninggalkan Tuhan. Iblis maunya kita jauh dari Tuhan. Sehingga dia ingin supaya kita binasa. Tetapi Tuhan ingin supaya kita selamat. Karena itu tidak akan dibiarkan kita menderita selamanya. Hanya seketika. Karena Dia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, kita bisa. Saya bisa, Anda bisa, kita semua bisa bersama dengan Tuhan. Cakap menanggung segala perkara. Apapun yang terjadi, jangan menyerah, jangan putus asa. Percayalah Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberi kemenangan bagi kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Apapun yang terjadi, kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang melengkapi kami. Memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan hidup kami. Sehingga guncangan seperti apapun ketika kami terus bersandar kepada Tuhan, semuanya tidak akan menghancurkan hidup kami. Karena kami percaya menderita karena Tuhan hanya seketika saja. Selebihnya Tuhan akan beri kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, sertai kami ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.